Inilah situasi jalanan tempat pelayanan Bapak Pendeta Martinus di Sotek kilo 32. Perjuangan melayani Tuhan luar biasa. Jalanan penuh dengan lumpur. Ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Itu ibunya sedang berjalan kaki. Oke, semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingatlah selalu ini awal cerita. Kegagalan hanyalah langkah pertama menuju. Tetap semangat, jangan Aspal masih basah, aspal masih basah, jadi penuh tantangan dalam melewatinya. Kita mau mendirikan gereja itu susah, di demo gitu apa kan, tapi ya Tuhan kirim justru orang-orang yang membela, seperti kayak dari ormas apa segala. Jadi terima kasih untuk keterus-terangan Anda ini. Ternyata kita cungkuran ya. Cungkuran itu tidak bisa dikubur gitu loh maksudnya. Apalagi wajahnya totok sekali. Jadi ya kalau ngomong saya orang Indonesia, siapa lu Cina kan gitu ya. Kalau ketemu sama orang yang arogan, kasar ya, lu bilang lu Cina, lu bukan Indonesia. Iya memang gue Cina, tapi gue orang Indonesia. Sama seperti tadi Pak Martinus. Pak, saya tanya Pak orang apa? Saya orang Indonesia. Oh keren. Sudah gitu entah gimana siapa yang bertanya atau Anda yang mengungkapkan sendiri ya. Oh saya yang bertanya. Apakah Anda seorang Chinese? Iya. Wah sontoloyo. Maafkan saya pakai kata sontoloyo ya. Iya, tapi saya selalu menghadapi, kadang saya luruskan Pak, apalagi ya yang maka saya termasuk mengajarkan jemaat orang-orang bukan orang Chinese, malah orang daerah kan. Saya selalu mungkin dalam arti menentang arti ya bicara kita minoritas apa. Nah, itu minoritas mayoritas itu saya paling bahkan sampai hari ini kan saya juga terlibat Pak, saya kan terlibat di ormas, saya juga terlibat ya di ormas orang Indonesia, bahkan juga ormas sukuan, terus bahkan juga di partai saya selalu memperjuangkan itu bahwa dalam arti ada persamaan, ada kata itu bicara minoritas itu paling anti lah. Pak, partai apa Pak? Saya di PDI Pak, di Perjuangan. Oh, Saya di PDI Perjuangan. sering ketemu Koko Ahok nggak? Koko. Ya aja, karena kan memang saya kan di kabupaten Pak, jadi ya beberapa kali hanya ya mungkin seperti kayak pertemuan aja, termasuk di Pak Sekjen itu. Hasto Kristianto. Pak Pendeta Martinus, Anda usia berapa Pak? Saya 53 Pak. Kalau saya dihitung dengan kelahiran ya 54. Enggak KTP Pak. KTP kita jangan ngomong sio, jangan kelahiran. Pokoknya KTP
berdasarkan kalender Masehi, Anda usia berapa sekarang? 53, 3 Maret 1973 kelahiran. Nah, kalau dihitung dengan kandungan ibu ya 54 kan. Kandungan ibu itu apa? Ya maksudnya kan apa kan kita ibu mengandung kan kalau akan ada orang Chinese kan tetap dihitung kan ditambah satu kan gitu. Bapak, Tapi kalau Pak, keluar secara secara apa ya dihitung 73 kelahiran 53 usianya. Anda 3 Maret 1973. Jam 3 juga. Waduh, isi jam 3 pagi, 3 sore. Ya 3 pagi Pak. Pak sangat kental dengan sio-sio dengan feng shui. Saya tidak terlalu paham itu. Tapi orang tua sangat mengikuti tradisi ketiongkokan kita, Cia. Enggak. Oke. Orang tuaku apa ini enggak Pak. Nah, itu. Orang tua Pak Pendeta Martinus Chinese? Maksudnya bukan Chinese, Buddhis atau Kristen? Kristen dia. Oh, dari keluarga Kristen. Iya, dari Pimoy, tapi ya dulu saya nggak tahu tapi sih saya tahu sejak saya ya dia sudah dari Pimoy itu datang ya dia sudah itu ikut gereja. Pak, kalau postingan di grup, Pak sering mengamatin, mengikutin atau hanya sekedar buka untuk di-delete? Ya begitu banyak Pak, jadi saya juga apa ya masih ya sebagian kayak punyanya Pak Elia dan sebagian juga saya baca bahkan juga punyanya Pak Paulus yang paling anu tuh bahkan Gunadi saya lihat aduh semua kencang betul anunya jadi ngamatinnya itu apalagi saya kan apa beli datanya itu ya kentengan Pak jadi juga apa nggak bisa juga mengikuti semua cepat anu kencang data itu habis. Jadi, sorry ya Pak ya, saya sepertinya menginterogasi Anda. Itu kesan yang saya dapatkan kalau orang yang tidak terbuka seperti Pak Pendeta Martinus, maka dia akan tanya, kamu tuh menginterogasi saya ya? Ada urusan apa kamu tanyain saya? Begitu loh Pak. Ya kalau saya sih biasanya memang ya ada kan orang yang mungkin kepingin kenal mungkin seperti Pak Elia mungkin kepingin kenal pribadi saya mungkin siapa Pak Pendeta Martinus mungkin kelahiran di mana mungkin siapa keluarganya berapa bersaudara yang jelas saya menurut saya sih hal yang wajar Pak ya menurut saya. Tapi Pak tidak mencurigain atau takut gitu bahwa itu adalah identitas. Seandainya saya orang jahat, semua identitas Anda buka dengan vulgar kan repot ya Pak? Iya Pak bisa nanti sambung lagi Pak ada jemaat datang. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Martinus untuk informasinya. Nggih, makasih. Jam berapa ternyata? Oh pagi. Iya iya. Iya. Ternyata Pak Martinus kelahiran 3 Maret ya? 1973. Seorang Chinese. Pergaulannya dengan orang-orang Madura, suka berantem juga. Jadi punya nyali dan dia masuk ke Ormas di PDIP, tapi akhirnya melakukan pelayanan di pedalaman Kalimantan. Keren. Sebuah wacana bahwa saya menemukan seorang hamba Tuhan WNI keturunan Chinese, keluarga orang tua juga Kristen,
tapi karakter pergaulan sejak kecil terbentuk sangat luas. Dalam arti kata, tidak seperti saya yang seperti kata dalam tempurung. Jadi, saya mengerti tentang segala sesuatu yang terjadi. Seperti Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan apa itu temanya, segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya dan ada masanya. Ada waktu melahirkan, ada waktu mati, ada waktu menanam, ada waktu menuai, ada waktu menabur, ada waktu dan sebagainya. Plus minusnya itu semua diungkapkan oleh Salomo, kalau nggak salah ya penulisnya, Raja Salomo. Tuhan memakai hikmat yang dia berikan kepada Raja Salomo untuk menuliskan Amsal. Alkitab adalah sebuah cerita kehidupan, dan cerita kehidupan itu akhirnya dipersiapkan untuk menjadi firman bagi orang-orang yang membacanya. Bible adalah sebuah firman yang merupakan realita kehidupan. Kenapa? Karena Bible diciptakan diwahyukan oleh Tuhan untuk bercerita tentang manusia. Lalu apakah Allah berfirman melalui mulut-mulut atau pengalaman manusia? Secara teologia, itu adalah firman dari Tuhan. Firman bukan berarti dia berkata-kata dari kalimatnya oleh Rasul Paulus, oleh seorang Saulus, oleh seorang pezinah misalnya, karena keturunan Kristus banyak wanita-wanita yang tidak bersih, tapi dipakai rahimnya untuk menurunkan Sang Mesias, yaitu Yesus yang disebut Kristus. Kristus menurut saya adalah artinya juru selamat. Misalnya seperti siapa itu wanita Kanaan masuk dalam keturunan silsilah Tuhan Yesus. Kemudian Batseba, seorang pezinah, seorang ratu permaisuri yang diambil oleh Daud setelah Daud membunuh Uria, anak buah di ketentaraan Israel. Apakah Allah tidak bisa memakai wanita-wanita bersih, wanita yang suci, wanita yang tidak bercacat? Tidak ada manusia suci ya. Maksud saya tidak. Mengapa Allah tidak memakai gadis keturunan Kristus adalah wanita-wanita yang tidak mengandung kehidupan bejat? Contoh Daud adalah seorang raja yang diurapin oleh Tuhan, tapi setelah dia menjadi raja, dia melihat Batseba begitu cantik, rupawan, tergoda hatinya. Padahal Batseba sudah bersuamikan Uria. Karena keinginan memiliki Batseba, maka dia membunuh dengan merencanakan mengirimkan Uria ke medan perang, disuruh ditempatkan paling depan supaya mati. Akhirnya mati. Begitu mati, Batseba dijadikan permaisuri, tapi sebelumnya mereka sudah berzinah. Anak hasil persinahan mati, meninggal, tapi setelah itu anak dari hasil merebut suami orang, bahkan di Alkitab dituliskan Salomo, anak Daud dari Batseba, istri Uria, ya itu adalah ya. Saya suka bingung Uria, Usia, Hosea dan seterusnya, karena saya tidak siap untuk membaca dulu, karena saya seorang stroke sejak 18 Oktober 2015. Momentum saya ngobrol dengan
Pendeta Martinus pelayanan di Kalimantan memberikan sebuah wacana untuk kita menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan. Anda yang mau berdiskusi kepada saya, silakan kontak di 0815 5800 1209. Nama KTP saya adalah Elia Harijanto. Nama di Bali saya adalah Ellias Haryanta Udiyana. Mengapa saya mengganti nama? Karena terinspirasi oleh si Naomi. Pada saat kehidupan Naomi yang begitu pahit, suami mati, kedua anak mati, dia memiliki 2 menantu dari bangsa kafir, bukan bangsa Israel maksudnya, tapi akhirnya dia mendapatkan seorang mantu yang anaknya meninggal, anaknya si Naomi meninggal. Dari keturunan ini, Tuhan menakdirkan, menetapkan bahwa Kristus lahir dari Ruth. Ibu mertuanya adalah Naomi. Pada saat dia sudah kembali pulih, pulang ke bangsanya, dipanggil, "Halo Naomi, sudah lama kamu bla 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 bla." Akhirnya Naomi dicatatkan di Alkitab, "Jangan panggil aku Naomi, karena aku pergi dengan kelengkapan keluarga. Aku pulang ke tanah leluhurku dengan hanya membawa seorang menantu. Panggil saja aku Mara." Contoh lain, nama di dalam Alkitab berubah nama. Saulus harus ditetapkan menjadi Paulus. Kemudian Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan ada beberapa ide bahwa nama boleh berubah sesuai dengan kebutuhan. Saya tanyakan kepada pendeta Esra Soru, "Pak, apakah salah seorang Kristen merubah namanya?" "Oh tidak, Pak Elia. Merubah nama boleh-boleh saja sesuai dengan kebutuhan." Jadi, saya Elias Haryanta Udiana, karena saya tinggal di Bali. Nomor WA Elias Haryanta Udiana adalah 0895 1970 9702. Sampai jumpa hari ini, hari yang bahagia. Tuhan memberikan saya boleh berbincang dengan adik secara usia. Dia 53 tadi katanya, 53 ya? 1973 kelahiran. Martinus, seorang Chinese, berkebangsaan Indonesia, pelayanan di Kalimantan. Jadi, Sabtu 14 Maret 2026 Tuhan memberikan saya sebuah pengalaman bahwa kita punya teman sharing. Tapi kalau sharing sama dia harus melihat waktu. Jangan berlebihan. Kalau waktu seperti tadi, pada saat kami sedang berbincang, ada jemaah yang datang. Berarti saya harus mengundurkan diri. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Saya rekam video ya, supaya otentik saya. Pak Martinus, Ya, Anda lihat wajah saya. ya. Sudah nonton? Asli Pak Elia. Su Elia. Nah,
Bentar dulu ya, saya setting kedua ke kamera pemberitaan Injil ini. Wah, alatnya canggih ya, di hutan nggak ada ini. Hanya dua handphone, Pak, tidak canggih. Oh, saya cuma satu handphone. Itu pun dapat Casio. Merek Casio. Sebentar. Ini ya lumayan. Mari kita mulai. Pak, Anda lihat wajah saya. Minta 3 kali tebakan. Anda sudah tahu umur saya? Sudah mengikuti di video saya? Ya, sebagian lah ada. Anda mendengarkan berapa usia saya sekarang? 57 kalau salah ya. Kalau nggak salah ingat. Anda benar. Ya. Dapat sepeda, silakan ambil di toko sepeda, beli sendiri. Puji Tuhan. Ya. Bapak orang tua, orang pelayanan, Pak? Enggak. Dari 9 bersaudara, saya sendiri, Pak, yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Pak, tahu saya sakit apa? Kalau dilihat ya modelnya sepertinya stroke ya, Pak. Anda benar, saya stroke, Pak. Iya. Model stroke seperti saya. Dengan video-video, dengan apa namanya, penampilan saya, kalau Pak sempat ngelihat. Kalau model orang diabetes seperti apa? Semangatnya yang kurang, Pak. Kalau stroke sih ada yang memang kurang semangat, tapi juga ada yang punya semangat juga. Puji Tuhan, Pak. Bukan puji Tuhan, Pak. Tuhan kita tidak menjawab kebutuhan saya. Iya. Perlu proses lah. Butuh proses, betul. Cuma proses yang tidak kunjung datang, tapi makin hari makin terpuruk. Apakah orang stroke tidak akan jadi sakit jiwa? Tergantung sih, Pak. Menurut saya tergantung. Betul, semua. Tergantung ada yang memang semakin dia tidak kunjung ada pemulihan atau apa, dia semakin drop. Tapi kalau saya lihat Pak Elia punya semangat, Pak. Tidak, Pak. Itu semua orang yang bisa berkomunikasi dengan saya selalu begitu. Pak Elia tuh semangatnya luar biasa, Anda dipakai oleh Tuhan. Apa Tuhan hantu kali ya? Jadi di video ini saya mau sharing kepada Anda. Karena Anda memperbolehkan direkam dan dijadikan bahan penelitian. Guys, hari ini Tuhan menetapkan. Saya ketemu dengan pendeta Martinus. Pak, kelahiran tahun berapa? Tanggal berapa tadi lupa? Tanggal 3 Maret 1973, Pak. Belum lama tadi sudah merayakan. 3 Maret 1973. Saya ulang tahun yang ke-57 kemarin, Pak. Oh, iya. 13 Maret 1969. Oh, berarti kita punya sama ya, Pisces kalau menurut
dunia Pisces apa? Menurut bintang, betul, bintang Pisces. Ya Pisces ya. Pak, sionya apa, Pak? Kalau menurut yang pakar-pakar sio katanya sih macan. Anda muka macan memang. Iya. Satu, muka macan, semangat macan karena Anda sering berkelahi dulu masa remaja, masa kecil, masa bergaul dengan para orang-orang sekeliling Anda yang rata-rata Madura. Keren, Pak. Iya. Jadi, ini bukan satu kebetulan. Saya seorang reform klasik, Pak. Oh ya, Pak Elia. Pak, menganut double predestinasi atau single predestinasi? Saya lebih ke Injili sih, Pak. Semua itu Injili, tapi dalam Injil ada dua aliran. Anda memegang predestinasi single atau predestinasi double? Single, Pak. Single? Saya double, Pak. Double. Jadi, Tuhan Allah menetapkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu bukan hanya menetapkan yang baik-baik saja, bukan, Pak. Kalau hanya menetapkan segala yang baik itu bukan segala sesuatu namanya. Sedikit sharing untuk menjadikan sebuah wacana berpikir bagi seorang Kristen yang menyaksikan video kita ya. Ya. Begini, Pak. Pak tahu apa single predestinasi, apa double predestinasi? Ya, saya sebetulnya enggak terlalu mendalami itu. Karena hari ini sebetulnya yang saya lebih tekankan, Pak, jujur aja hari ini kan begitu banyak aliran-aliran ya di gereja terkhusus. Bahkan yang seperti tadi saya sampaikan sebelum Pak Elia tadi telepon, sebelum kita ini video direkam, saya kan katakan saya pelayanan kepada orang-orang yang ada di hutan, Pak. Nah kan orang-orang yang di hutan, saya lebih banyak menjaga jiwa-jiwa yang terhilang dan terabaikan, dan itu jujur aja tidak membahas hal-hal yang mungkin terlalu seperti yang mungkin Pak Elia tadi tanyakan berkaitan tentang predestinasi dan sebagainya. Saya lebih pada hari ini bagaimana kita bisa gereja itu bisa berdampak, gereja itu bisa menjangkau jiwa. Itu sih, Pak. Pak, itu ada bagian dari Pak Pendeta Martinus, itu bagian Anda. Iya. Saya memahamin semua orang punya porsinya masing-masing. Tetapi porsi itu harus punya dasar-dasar Alkitab yang mendasar, tidak bisa tidak mendasar, Pak. Iya, Pak Elia. Tapi yang saya hari ini harus sering hadapi adalah ya kita bicara tentang keselamatan, bicara tentang firman. Tapi hari ini juga yang kita hadapi kondisi di lapangan, ya, karena kebetulan saya orang di lapangan, saya melihat lebih banyak hari ini mereka sampaikan, Pak Pendeta, tidak hanya berdoa saja, ya saya butuh makan, butuh pendidikan, nih kesulitan saya bagaimana. Nah itu yang seringkali saya sudah lakukan juga, Pak, doa. Saya juga rajin, sama seperti tadi Pak Elia ngomongkan. Ya maksudnya kesulitan yang dihadapi oleh orang yang mungkin stroke, sepertinya tidak ada mukjizat, sebenarnya tidak ada perubahan. Nah itu yang sering kali saya hadapi, Pak, di tempat pelayanan, Pak. Berapa jemaat yang stroke seperti saya, Pak?
Kalau yang stroke sih nggak ada sih Pak ya, coba yang banyak rata-rata berpenyakit Pak, punya sakit Sakit apa? seperti masih ya ada yang tekanan, nah kolesterol, asam urat, itu lebih kepada penyakit Pak. Emang stroke bukan penyakit? Ya stroke ya penyakit, tapi maksudnya yang seperti Pak Elia jujur aja belum ada Pak, maksudnya yang di tempat pelayanan saya, karena rata-rata mereka kan pekerja keras, rata-rata kan buruh kan, tapi ya mereka juga banyak juga yang sakit lah, arti kayak ini tadi dapat kabar kita ada satu jemaat ini kambuh lambungnya, gangguan lambung sama kena malarianya kambuh lagi. Oke, saya mencoba untuk memahami posisi Anda karena Anda sering menemukan orang-orang sakit yang tidak separah orang stroke, Pak. Ya. Sedikit sharing. Saya stroke, teman-teman yang mendengarkan pelayanan oleh Pendeta Martinus kepada saya, Elia Haryanto, saya sudah mengganti nama saya menjadi Elias Haryanta Udiana. Jadi Anda yang mau berkomunikasi dengan saya silakan video call atau call di nomor 0895 1970 9702. Pendeta Martinus, kalau ada yang perlu pelayanan Anda, boleh tahukah nomor WA Anda? Boleh Pak, kalau mau berbagian dengan kami yang ada pelayanan di Hutan Sotek ya, di Gereja GKRI El Gibor Sotek kilometer 32. Nomor WA saya 081 331 331 763. Saya ulangi 081 331 331 763 dengan Pendeta Martinus. Sebuah penetapan Tuhan, guys, tidak ada namanya kebetulan di hidup di dunia ini, terutama tentang pemahaman seorang Kristen double predestinasi. Jadi begini, sambil sharing, sambil memberikan sebuah wacana kepada Pak Martinus, bahwa Tuhan menetapkan segala sesuatu. Tuhan bukan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Emang siapa yang minta izin sama Tuhan? Misalnya, si iblis akan mencobain saya dengan mengirimkan wanita telanjang sehingga saya jatuh dalam persinan. Apakah Tuhan mengizinkan saya jatuh dalam persinan? Kalau kata mengizinkan, sorry, kita orang Indonesia. Anda minta izin sama siapa, guys? Apakah Tuhan ada, oh ya, aku izinkan kamu mencobain Ayub, silakan. Itu izin yang contoh di Alkitabiah. Itu betul mengizinkan, tapi bukan mengizinkan, guys. Tapi Tuhan menetapkan, menugaskan iblis untuk mengerjakan pekerjaan dalam episode kejatuhan Ayub. Ayub itu saleh atau saleh, Pak? Saleh Pak, kalau menurut Alkitab saleh, dia adalah seorang yang saleh. Seorang yang saleh dari pujian dari Tuhan ya Pak ya? Iya. Pujian dari Tuhan itu benar atau benar Pak? Iya benar Pak, karena kan Alkitab sudah menuliskan di situ. Tapi waktu Ayub mengutukin hari kelahirannya, dituliskan di dalam ayat berapa itu? Lebih baik aku mati dalam kandungan daripada aku lahir seperti ini. Itu masa-masa penderitanya dia, Pak. Ya. Pernah baca ayat itu, Pak? Pernah Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu benar ya, bukan saya karang-karangnya, halusinasi saya. Itu yang saya ingin konfirmasi kepada pendengar sebuah sharing kehidupan Pendeta Martinus dengan
Elias Haryanto Udiana yang stroke tanggal 18 Oktober 2015, guys. Kalau kalau kita ngomong secara duniawi ya, kalau kalau kita harus mengalami sebuah pencobaan hidup, kalau bisa negosiasi sama Tuhan, jangan mau diberi stroke. Lebih baik diberikan penyakit lain, misalnya penyakit panu itu enak. penyakit apa namanya? Vitiligo tuh masih lebih enak, cuma vitiligo itu berat di mental. Jadi Tuhan memberikan saya mampu menganalisa sebuah kehidupan. Apa ini? Bagaimana orang itu menjalani kehidupan? Hari ini Tuhan memberikan saya rekan pendeta yang melayani full time di tempat yang nyaman, di tempat yang enak, empuk, banyak uang. Tidak, guys, di hutan. dia melayani para orang-orang yang hidupnya keras. Apakah Pak, kalau dikasih pilihan, Pak, mau pelayanan di Sote di Kalimantan atau di Jakarta, Pak? Ya, saya lebih selama ini jujur panggilan saya justru pelayanan Pak, pedesaan, pelayanan di pedalaman. Saya pun juga pelayanan di Sotek ini pun juga tidak terpikir kan Pak. Tidak terpikir kan, dalam arti awal saya hanya sekedar untuk merintis, ya, menjangkau jiwa. Setelah itu dibina, terus juga melihat prospeknya. Mereka semakin banyak yang membutuhkan kasih Kristus. Ya, makanya itu saya menjadi beban dengan istri untuk melayani mereka, Pak. Banyak yang terhilang karena pada saat berjumpa dengan saya ada yang sudah 20 tahun tidak pernah ke gereja, ada yang 24 tahun tidak pernah ke gereja, ada yang sementara hidupnya ya bahasanya mabuk-mabukan, dan juga ya hidupnya pokoknya terabaikan lah Pak, yang terabaikan. Itu yang menjadi panggilan saya untuk bertekad. Awalnya saya tidak terpikir juga untuk membangun sebuah gereja dalam arti permanen untuk ada di dalam hutan itu. Hanya apa yang bisa saya layani, ya saya layani. Ya, tapi Tuhan ya membukakan jalan buat saya. Ada seorang yang tergerak untuk mau membantu membangunkan sebuah gereja. Ya tidak terlalu besar juga Pak, tapi kami sudah ada wadah. Nah, cuma memang medan ke tempat pelayanan saya tidak mudah, bahkan tidak semua hamba Tuhan saya katakan pendeta atau mungkin penginjil mau terbeban kalau tidak sungguh-sungguh terpanggil Pak, karena kalau cuaca musim hujan ya harus bergelut dengan lumpur, orang harus harus telanjang kaki. Awal-awal saya harus telanjang kaki dan sebagainya. Sekarang mungkin harus pakai sepatu bot. Nah, tidak semua hamba Tuhan begitu. Kalau di kota-kota ya mereka harus pakai dasi, harus rapi-rapi, mungkin sepatu mengkilat, ada tunjangan. Nah, sampai saat ini saya pelayanan tidak ada support Pak. Jadi ya semua murni ya kita upayakan. Nah, dalam arti bekerja, seperti saya dan istri harus berjualan, jualan mungkin kue, sempat membantu kawan untuk berjualan air mineral untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan pelayanan Pak Elia. Jadi itu yang saya sampaikan. Kalau disuruh memilih ya saya memang lebih tergerak di pelayanan yang memang tidak orang semua jujur aja mau Pak, gitu. Mungkin Pak Elia sendiri kalau mungkin lihat juga mungkin juga terpikir begitu. Saya mungkin tidak paknya di sana, mungkin begitu. Begini Pak, sebelum saya stroke tanggal 18 Oktober 2015,
Papa saya seorang penetua, bukan pendeta. Tahu penetua ya? Ya, 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 ya. Jadi papa mama orang Chinese. Akung, apo dari papa dan mama itu orang-orang dari Tiongkok yang sudah merantau, yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Maksudnya bukan Kristen. Atas penetapan Tuhan, papa mama saya bisa jadi Kristen dan ketemu di Jakarta dan melahirkan saya saya diberi nama Elia Haryanto, Pak. Elia loh, Pak. Iya, Jadi Elia. apa istimewanya nama Elia, Pak, di zaman dulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang? Ya kan Elia itu kan nabi, Pak. Termasuk ya pembawa berita. Justru itu, Pak, menyandang nama Elia itu ternyata punya misi. Padahal harapannya papa saya supaya bisa menjadi seorang nabi di zaman sekarang kan gitu ya, kurang lebih ya, bukan nabi lah, minimal orang yang dipakai Iya, oleh Tuhan. iya. Tahukah, Pak, waktu papa pelayanan perintisan gereja Beritakan Injil di Denpasar dari nol, Pak. Dari nol Iya, iya. sampai memiliki gedung gereja yang cukup megah. Jemaat gembalaannya dan segala pemimpin yang ada waktu itu, dia bilang, Pak Simonyang, Anda mau mencaplok gedung gereja ini ya? Hmm. Kalau Anda di posisi ayah saya, sakit hatikah Anda? Secara manusia pasti, Pak. Karena itu saya jujur aja, saya kan juga mengalami itu, Pak. Sebelum saya di hutan ini kan saya juga sempat juga merintis juga, Pak, di daerah transmigrasi. Dan itu juga saya alami, dari tidak ada gereja sampai ada gereja. Dan secara manusia, kalau secara manusia saya merasa dibuang, tapi ya mungkin Tuhan sekali lagi ya, Tuhan izinkan saya untuk mengalami untuk bagaimana saya dibentuk untuk diproses. Ya, justru malah sekarang ini saya bisa melayani, bahasanya tanpa beban, Pak, walau secara manusia itu tidak digaji, tapi saya komitmen dengan istri ya bagaimana untuk tetap maju melayani jiwa-jiwa yang terhilang, yang terabaikan itu. Kalau bicara secara tadi Pak Elia tanyakan orang tua, ya kecewa. Saya pasti juga mengalami juga, Pak, karena dari awal itu pernah juga membuka perintisan, dan hari ini pun juga sama perintisan. Jadi yang ini yang kedua kali, Pak. Jadi juga sudah mengalami ada gambaran lah, dalam arti punya pengalaman yang bisa saya rasakan, Pak. Pengalaman kedua ini, apakah Anda juga dibuang oleh sinode Anda? Oh, enggak. Saya malah dipayungi, Pak. Ini saya malah dipayungi, kebetulan sebelumnya itu saya ada punya ya orang tua rohani lah di Bandung. Jadi beliau yang jelaskan kalau kamu mau bergabung, karena kan saya tawarkan nih, saya punya binaan tapi saya tidak punya payung. Karena di awal gereja yang awal saya sempat tawarkan kembali, Pak. Tawarkan kembali tapi tidak direspon, ya seolah-olah juga ada pengabaian. Ya sudahlah, saya bergumul. Tapi kalau berbicara tawaran-tawaran gereja yang mau payungi sudah banyak, Pak. Di lokalan kami aja banyak, Pak. Ada gereja yang karismatik, ada gereja juga Pantekosta, ada juga gereja Protestan yang marilah bergabung dengan kami lah. Kan saya sudah kenal dengan Anda sebagai pendeta kita, Pak. Tapi saya hanya bilang ya doakan, bahkan akhirnya orang tua rohani saya yang tawarkan gereja yang sekarang memayungi saya ini, Pak, GKRI itu. GKRI? Ya, Gereja Kristus Ramani, Pak. Perintisnya itu Pak Sutiono sama juga Pak Yusuf Roni. Kalau Pak pernah dengar nama Pak Yusuf Roni, ya salah satu perintis. Itu seorang kiai ya?
Ya mantan, tapi sudah almarhum, Pak. Pak, kalau untuk tentang tokoh-tokoh gereja di luar, di dalam, saya karena stroke saya suka mendengarkan, bukan hanya waktu waktu setelah stroke, tapi sebelum stroke ya banyaklah bergaul dengan orang-orang yang bercerita tentang kehidupan pelayanan seorang hamba Tuhan yang akhirnya itu dengan cerita masing-masing. Ya. Yusuf Roni saya juga mendengarkan. Pak pernah tahu kisah kehidupan pendeta Batak yang sudah meninggal almarhum itu siapa? Oh, Bigman Sirait. Yes! Gila, Pak. Wah, kamu melayanin orang yang pakai mercy. Hah? Kamu melayani Tuhan? Atau melayanin demi dompetmu? Kurang lebih begitu nadanya. Ya, beliau seorang misi, Pak. Ya justru itu meninggal dalam keadaan yang cukup tragis, dalam arti kata sakit penyakit yang akhirnya Tuhan tidak sembuhkan, tapi Tuhan pakai sakit penyakit itu untuk dia pulang ke sorga. Iya. Jadi kalau bicara tentang kerohanian, mohon maaf, saya punya segudang pengalaman teori dan praktek kehidupan. Karena kehidupan papa saya, Pak, saya baru memahami namanya sebuah kehilangan. Sebuah kehilangan yang akhirnya happy ending, oke, Tuhan dimuliakan. Tapi kalau sebuah kehilangan, akhirnya kita meninggalkan Tuhan kita, itu mencemarkan nama Tuhan kita. Iya, Pak. Jadi, Pak, sekolah teologinya di mana, Pak? Sapi itu apa ya? Kenapa nggak kerbau, kebo, kambing, Pak? Kenapa sapi, Pak? Itu ada namanya, Pak. Walau itu dalam arti ya mungkin lucu atau mungkin seperti jadi bahan lelucon, bahkan nah itu awalnya itu Sekolah Alkitab Pengembangan Pedesaan Indonesia, Pak, disingkat SAPPI. Sebenarnya bukan sapi, SAPPI, Pak. Sekolah? Kitab Pengembangan Pedesaan Indonesia yang mencetak hamba Tuhan untuk bisa berketerampilan untuk ya menjangkau jiwa di pedalaman di pedesaan, Pak. Sekarang sudah naik satu tingkat lagi, sudah jadi Sekolah Tinggi Teologia Studi Alkitab Pengembangan Pedesaan Indonesia, Pak, yang ada di kampung Kristen dahulu, yaitu di kampung Palalangon, tapi sekarang sudah menjadi seimbang karena kekristenannya sudah dengan yang Muslim sudah hampir sama, 50-50. Palalangon itu di mana, Pak? Apa, Pak? Palalangon itu daerah mana? Daerah Cianjur, Pak, Cianjur, Jawa Barat. Oh, kemarin masyarakat Jawa Barat melakukan demo, bahkan menurunkan salib di rumah retreat, itu gimana, Pak? Oh ya di Indonesia kalau bicara yang begitu-begitu ya memang sangat miris sih, Pak, sangat miris karena berkaitan orang beribadah harus izin kan. Izin itu yang pernah saya alami juga waktu di perintisan pertama, Pak. Saya waktu itu saya kan termasuk juga orang ketiga yang masuk kampung itu, tapi memang belum ada gereja. Sotek. Dan saya coba Kampung Sotek. mengawali. Kampung mana? Ya Sidoarjo, Pak, daerah transmigrasi. Oh, Desa. oke. Lanjut, Pak. Ya itu saya juga itu dihalangi, sama seperti yang tadi Pak sampaikan di retreat itu, dibilang harus izin, Pak, kalau mau mendirikan itu harus izin. Nah, yang menjadi persoalannya izinnya kemana? Nah, apakah masjid bisa mengizinkan? Mereka waktu pada saat itu mintanya izinnya ke masjid. Nah, saya waktu itu menolak, Pak. Saya bilang, masa kita mau beribadah aja harus izin ke masjid. Nah, itu yang menjadi sempat saya waktu itu 2009 mau diusir dari kampung itu. Alasannya ini kampung nenek moyang saya sejak dulu sudah
tidak ada orang Kristen. Tapi padahal di situ juga ada orang Kristen, gitu loh. Ya, pimpinan yang sedang duduk di masa jabatan arogannya ya tidak mau kalah gitu loh, itu sudah manusiawi sekali, Pak. Ya, makanya saya kalau ada ya orang Muslim yang damai dalam arti atau mungkin yang nasionalis, saya selalu katakan itu sebetulnya tidak ada itu dalam arti perbedaan dan itu mereka sangat setuju. Saya lebih itu. Terus kadang-kadang kalau ada yang ketemu memang yang seperti yang berjanggut atau apa, ya walau mungkin awalnya ya memang mereka menjaga-jaga sesuatu, tapi saya hanya kadang-kadang sampaikan dalam arti bagaimana kita bisa hanya sekedar berbuat baik terus juga bisa masuk surga kan. Dan ini yang banyak istilah-istilah mereka kan yang penting beramal dan sebagainya bisa masuk surga. Nah, sementara kejahatan itu banyak terjadi di negara kita, itu di Indonesia. Ya, jadi teman-teman yang menonton wawancara kilat saya dengan Pendeta Martinus, guys, apakah ini adalah rencana Tuhan atau keinginan saya dan kesediaan Pak Martinus untuk membuat sebuah konten tentang realita kehidupan seorang misionaris di Kalimantan? Tidak, guys. Ini memang sepertinya saya berkeinginan untuk diwawancarai, tapi semuanya berjalan secara bukan kebetulan begini, guys. Karakter saya ketemu sama orang baru selalu mencari tahu siapa lawan bicaranya saya. Jadi saya bisa tahu orang ini mau bersedia nggak menyediakan waktu untuk saya ngobrol, karena saya butuh teman ngobrol, Pak. Jadi saya mempergunakan waktu yang ada untuk menginterogasi, tanda kutip ya, mencari tahu. Dan sebagian besar orang tersinggung. Hah? Kamu menanyain saya apa maksudmu? Nah, berarti sudah tertutup pintu relasi kita menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena bukan hanya kepada orang yang non-Kristen, banyak orang Kristen juga seperti itu, Pak. Guys, aduh sorry ya saya melakukan ini, Pak. Aduh sorry ya gini. Ngerti Anda melakukan pelayanan, Anda punya waktu yang terikat oleh tanggung jawab, tapi kalau Anda harus melayani seseorang yang misalnya butuh telinga Anda, saya dramatisir sedikit teman-teman. Kalau seandainya saya butuh seseorang yang bisa mendengarkan curhat saya, tapi dia tidak menyediakan waktu, padahal saya sudah di ujung tanduk. Misalnya saya sudah mau bunuh diri, saya sudah mau loncat dari gedung tinggi, kemudian saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan Anda, guys, seorang Kristen yang mengaku pengikut Tuhan. Tapi karena Anda merasa, aduh saya ada pelayanan begini, sorry ya, terus Anda tidak mau menyediakan waktu untuk sekedar mendengarkan keluh kesah. Lalu karena dia tidak merasa mendapatkan penyaluran dan bunuh diri. Pak Martinus bisa melihat skenario sutradara Elias Haryanta ini. Jadi begini teman, saya ingin menantang Anda semua yang mengaku Kristen. Kalau Anda betul-betul bisa melayani dengan hati dan ketulusan seperti Tuhan Yesus, itu bukan karena Anda mau. Tidak, guys. Anda dibentuk seperti Pak Martinus dibentuk ini dari kecil, bergaul dengan Madura. Kalau Madura itu lagi mau carok, ikut ya carok. Wah, itu adalah untuk pembentukan mental. Bukan hanya sekedar mental seorang Chinese Kristen, triple minority kata pejabat-pejabat atau kata youtuber kita, double minority, seorang Chinese, seorang Kristen, dan seorang ya itu dah pokoknya triple minoritas, lalu melakukan pelayanan.
Oh, tunggu guys. Ada sebuah contoh yang sangat bagus. Bapak Basuki Cahayapurnama. Dalam setiap YouTube-nya dia selalu menjadi pewarta Injil. Dia menyebutkan Tuhan Yesus. Menurut iman yang saya anut, bla 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 bla, dia sudah selalu berkhotbah, guys. Apakah itu berlebihan? Menurut saya, Pak Martinus, harusnya seperti itu seorang Kristen. Ya, bersaksi dan berdampak, Pak. Justru itu. Bersaksi dan karena hari ini kan jujur aja kan orang Kristen jarang, takut juga bersaksi dan juga berdampak itu sangat jarang, apalagi bermisi, Pak. Seberapa banyak ya gereja dalam arti gereja secara organisasi, bahkan gereja secara manusianya yang mau bermisi ya, atau bahkan ya memberikan harta milik bendanya untuk pekerjaan misi. Bukan berarti tidak ada tapi masih sedikit, tidak sesuai dengan ya yang ladang yang Tuhan sediakan. Ya, ladang sudah menguning, siap dituai, tapi supportnya atau dukungannya itu tidak semua gereja. Ada yang gerejanya merasa ya menyaman, ya sudahlah gereja saya, yang penting gereja saya entertainnya jalan apa ya sudahlah, peduli dengan gereja-gereja lain atau mungkin orang-orang yang masih butuh pertolongan. Itu yang menurut saya sih, Pak. Nah, termasuk seperti tadi dibahas oleh Pak Basuki, ya saya sebetulnya memikirkan dalam arti gini, gereja harusnya mengirim seperti orang-orang Pak Basuki, ya seperti Ahok gitu kan. Minimal gereja harus mengirim, tidak hanya mengirim orang untuk menjadi pendeta sekolah teologi, ya harusnya gereja mengirim orang untuk menjadi mungkin dokter, atau menjadi TNI atau Polri, atau menjadi guru. Gereja harus mengirimkan itu sebetulnya untuk mendorong jemaatnya. Kalau dia bisa menjadi guru yang taat, luar biasa. Menjadi aparat negara yang taat, sebetulnya kan luar biasa. Nah itu jarang gereja mau memikirkan itu, Pak Elia. Anda menyebut gereja itu organisasi orang Kristen ya? Ya, ada gereja secara organisasi kan, nama gereja tentu. Tapi kan kita ini kan juga gereja juga kan, gereja. Kita secara Pak Elia, saya kan juga gereja, gereja Tuhan yang ada di dunia ini. Makanya saya ngomong ya gereja secara organisasi, gereja secara pribadi lepas pribadi, seberapa banyak orang yang punya beban di misi, bahkan menyediakan uangnya, hartanya untuk pekerjaan misi. Termasuk gereja secara organisasi, berapa banyak gereja yang ada di Indonesia untuk bermisi. Karena saya perhatikan itu, karena saya di kabupaten ini pun juga pengurus Badan Kerjasama Antar Gereja, Pak, pengurus BAMAK, istilahnya BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Saya perhatikan tidak semua gereja punya programnya, lebih banyak program seperti Natal atau mungkin Pasca, tapi program untuk pembekalan jemaat, program untuk bermisi itu sangat minim. Begini Pak, Tuhan berikan talenta kepada saya untuk mengamatin. Dari pengamatan sebuah kejadian, harusnya bagaimana kita mendapatkan pelajaran. Jadi, saya suka mengamatin para YouTuber, podcaster. Ada podcast seorang host yang bagus sekali, Pak. Sama seperti saya lakukan. Saya seolah-olah bego gitu ya. Padahal saya mengarahkan Anda untuk mengungkapkan apa itu gereja gitu loh. Pada umumnya orang gereja tuh adalah gedung gereja, kita bakar gereja tuh. Oke, gedung gereja Anda bakar, tapi gereja yang disebut gereja yang apakah Anda bisa membakarnya? Oh, tidak mudah.
Jadi gereja itu adalah kumpulan orang Kristen. Perlu tempat ibadah, perlu suatu organisasi yang mempayungin, maka dia akan membuat atau masuk kepada organisasi secara apa namanya? Secara administrasi kan gitu. Secara label lah. Secara label, betul, secara hukum. Jadi begitu guys. Anda yang mau berdiskusi lebih lanjut silakan hubungin saya Elias Haryanta Udiana 0895 1970 9702. Saya tidak takut selama kita benar. Karena saya sejak September 2008 menjadi tanda kutip dukun Kristen. Pak Pendeta Martinus, kata dukun itu positif atau negatif, Pak? Ya sebetulnya secara dukun ya memang lebih ke negatif Pak, kan lebih kepada apa? Kalau di Indonesia kan dukun itu lebih terkenal seperti ngobatin atau memberikan kekayaan, seperti kalau kayak kita orang-orang Tionghoa, orang Chinese kebanyakan mungkin ke Gunung Kawi. Nah di situ kan cari dukun supaya mungkin bisa sukses, bisa sugih. Nah saya tidak tahu kalau versinya Pak Eli ya. Gini Pak, saya anak penetua. Dari kecil saya sudah diajarkan tentang kekristenan. Bahkan pada saat kita membaca firman Tuhan ada kalimat negatif, saya simpan di dalam memori saya. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemampuan saya untuk menulis sebuah buku. Buku itu saya singkat dengan MASTOK, MASKTOK. Intinya adalah tentang kedaulatan Tuhan, double predestinasi guys. Tuhan merancangkan segala sesuatu. Kata segala sesuatu adalah segala sesuatu. Jangan hanya yang positif, yang damai sejahtera. Tuhan merancangkan damai sejahtera saja. Maka itu tergolong Tuhan menetapkan segala sesuatu. Tidak guys. Segala sesuatu ya segala sesuatu. Yang positif, yang negatif, yang hitam, yang putih, yang suci, yang bejat, yang dosa, itu adalah segala sesuatu. Jadi makanya saya selalu bertanya, siapakah lawan bicara saya? Hari ini saya menemukan Pendeta Martinus tidak terlalu mendalamin hal-hal begitu karena memang Tuhan memberikan dia visi atau misi, tugasnya bukan berdebat tentang teologi, tapi lebih kerja nyata sebagai seorang Paulus mungkin ya, sebagai seorang rasul di zaman-zaman yang selalu berkarya di kehidupan real. Tapi saya belum diberikan tugas itu. Saya sudah dari September 2008 selalu membantu orang yang dihinggapin black magic. Apakah saya pakai jimat? Tidak guys. Apakah saya pakai sesuatu untuk mengusir setan? Tidak guys. Pada saat melakukan terapi, saya selalu menantang mereka. Setan yang ada di dalam badan pasien. Coba kamu bunuh saya kalau bisa. Tidak Pak. Saya tidak berani sama Bapak. Kenapa kamu tidak berani? Di dalam badan Bapak ada Tuhan. Oh, kesempatan Pak. Kesempatan guys, saya tanya. Emangnya ada Tuhan? Iya, itu bajunya putih, cahaya yang bikin silau, saya takut sama dia. Kesempatan saya meminjam mulut orang itu untuk menyatakan siapa Tuhan yang ada di dalam badan saya. Akhirnya saya ajarkan dia. Dengarkan saya. Coba kamu tanya sama Tuhan saya. Begini caranya. Permisi Tuhan, saya disuruh sama Bapak ini untuk menanyakan siapa Anda sebenarnya. Ada tamu, Pak? Jadi akhirnya setan juga menyatakan Tuhan Yesus. Ada Yesus dalam tubuh kerohanian aura saya Tuhan guys.
Saya bukan dukun, tetapi saya mempermudah kata dukun. Pak Martinus, Ya, zaman dulu bidan itu disebut apa, Pak? Bidan melahirkannya. ya, ya, dukun, memang dukun bayi tapi. Oke, kata dukun bagi dukun bayi itu selalu pakai ilmu gaib atau enggak? Tidak, Pak. Dia pakai ilmu pengalaman hidup bagaimana cara melahirkan bayi. Apakah itu pakai kuasa setan? Tidak, itu kuasa hikmat yang Tuhan beri supaya dia bisa menolong. Jadi kata dukun itu tidak selalu negatif, gitu maksud saya. Jadi guys, kehidupan seorang pelayan di Kalimantan itu pasti tantangan tentang black magic juga ada ya, betul nggak Pak? Ya, ya. Ada Pak, ada. Bahkan di tempat pelayanan saya juga masih ada beberapa orang-orang di kampung, bahkan jemaat pun juga masih ada yang percaya yang begitu. Jadi itu ya termasuk tantangan juga sebagai hamba Tuhan pun, bagaimana kita juga bisa menolong mereka. Nah, Tidak hanya coba ceritakan satu pengalaman menolong seorang pasien yang sakit badan karena ulah setan yang ada di dalam badannya dia. Pelayanan Anda seperti apa yang pernah sangat spektakuler? ya ada pernah melayani satu orang daya ya, karena mereka sakit apa segala kan. Oke. Terus mungkin ya kita memang secara kan sebetulnya itu secara ya medis memang dia menderita sakit, tapi yang dari ya kita coba layani, ya kita coba doakan, kita rindu ya kuasa Tuhan boleh menolong dia, dan juga imannya juga kita perbarui kan. Tapi setelah coba kita layani, bahkan sudah dia menerima Tuhan Yesus, tapi masih percaya yang seperti tadi yang kita bahas ini Pak, karena dia pulang ke kampung cari dukun, dukun dalam tanda kutip ya, dukun untuk bisa menyembuhkan dia. Tinggal dukunnya itu kan kuasa dari mana. Buktinya sampai hari ini pun dia kembali lagi ke kampung kita di hutan Sotek ini, ya masih dia juga sakit-sakitan. Jadi itu saya mengkategorikan tidak semua juga ada yang masih juga yang percaya demikian, khususnya di Kalimantan. Pak, itu pengalaman menjadi kehidupan saya sejak September 2008 hingga sekarang. Cuma sempat ke break dari tanggal 18 Oktober 2015. Dan semenjak itu saya tidak mendapatkan seorang pasien lagi. Sebelumnya Pak, saya galak sekali sama setan, sama apapun yang masuk ke dalam badan manusia. Jadi, saya kira saya sudah 47 menit. Pak, boleh kalau ada seorang yang menyaksikan video kita dan bersimpati kepada Anda bersedia ditelepon oleh mereka? Bersedia Pak, bersedia. Apalagi kalau ada yang mensupport, bersedia Pak. Nah, akhirnya kalimat itu keluar dari mulut Anda, padahal tujuan saya ke sana, Pak. Kalau mau mensupport bisa transfer ke rekening BCA atau BRI atau berapa? Silakan sebut nomor rekening Anda. Halo, Adik. Aku udah ngapalin nomor rekening saya. Nanti saya kirim ke Pak Elia lah. Tidak, Pak. Kalau kirim berarti tidak tersebut dalam video ini. Oh, iya. Jadi teman, saya seperti seorang host. Tuhan berikan hikmat apa yang harus diucapkan oleh narasumber saya. Tujuannya apa? Kalau Tuhan ingin memberkatin kepada pendeta di Sotek, Kalimantan ini, untuk membantu pelayanan dia, monggo silakan transfer ke rekening BCA Martinus bla 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 bla. Nomornya berapa Pak? Silakan Anda sebutkan. Ada kah? Ya mungkin sebentar Pak. Saya minta tolong istri Tuhan bukan. Betul.
Jadi sebelum dia memberikan nomor Anda, kita ngobrol lagi lebih lanjut. Guys, inilah hikmat yang Tuhan taruh dalam otak saya. Saya tahu bagaimana caranya saling melayani, mensupport walaupun saya stroke miskin, hanya punya ilmu untuk mengusir black magic dalam badan Anda, tapi saya tidak mempunyai kecukupan dana untuk mentransfer kepada pendeta Martinus, maka Tuhan menyuruh saya, tanda kutip, menyuruh bukan dengan secara teologi Pentakosta ya. Ada suara berkata, Elia, kamu minta supaya Pak Martinus menyebutkan nomor rekeningnya dia. Tidak. Tapi Tuhan menyuruh saya karena memberikan ide itu dalam otak dan pikiran saya. Itu adalah suruhan dari Tuhan, guys. Tuhan menetapkan saya mau bisa mensupport pelayanan pendeta Martinus dengan dia harus menyebutkan nomor rekening sebagai saluran berkat bagi donatur yang bersimpati atau yang digerakkan oleh Tuhan membantu pelayanan pendeta Kalimantan di hutan ini. Sudahkah nomor rekeningnya? Nggak ketemu. Ada di HP saya ini Pak masalahnya. Begini Pak, Anda klik di bawah, kemudian langsung kutak-katik cari nomor rekening Anda. Di satu handphone, atau mau dimatikan boleh juga. Jadi nanti setelah itu Anda sebutkan. Jadi saya akan sambung dengan video setelah Anda menyebutkan nomor rekening. Boleh? Siap. Nah, sudah ketemu Pak. Oke, nama Nomor rekening BRI atas nama Martinus, nomor rekeningnya 1113 01 00 10 28 52. Saya ulangi, 11 13 01 00 10 28 52 atas nama Martinus Bartolomeus Sengono. rekening apa tadi? BRI Pak, Bank Rakyat Indonesia, BRI. Oke, semoga Tuhan menetapkan ada orang yang mendengarkan wawancara video call saya dengan Anda digerakkan oleh Tuhan. Teman-teman, kalau kita bukan meminta-minta ya tidak, tapi kalau Tuhan gerakan Anda mengirimkan untuk membantu pelayanan di pedalaman hutan Sote Kalimantan Tengah ya Pak? Kalimantan Timur Pak. Oh, Kalimantan Timur berarti akan menjadi pusat untuk ibu kota IKN. Nggak jauh dari IKN, tapi saya di pedalamannya. Kalau IKN sudah berkembang, maka pedalaman pun akan jadi kota, Pak. Amin, amin. Memang segitu pada saat perintisan, betul hutan belantara, tapi sudah berkembang, sekelilingnya akan jadi kota. Iya, iya. Cepat atau lambat pasti, Pak. Jadi semoga umur Anda masih panjang dan Anda bisa melihat hutan Anda menjadi lahan gereja yang sangat besar. Bukan besar secara gedung gereja, tapi besar secara gereja yang am. Amin, amin. Ada yang Pak mau sampaikan di sesi terakhir ini? Sudah hampir 1 jam Pak, silakan meninggalkan pesan-pesan pelayanan. Ya, intinya adalah kita sebagai gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, khususnya di tanah air Indonesia ini, mari kita terus bermisi. Saya bersyukur boleh berjumpa dengan Pak Elia yang boleh mewawancarai dan sharing tentang pelayanan gereja. Saya merasa terberkati dan juga ada mitra untuk boleh bersama-sama saya untuk melayani Tuhan. Walau pelayanan saya, seperti saya sharingkan, pelayanan saya mungkin tidak semua orang bisa melirik, karena kalau cuaca buruk, cuaca hujan, saya harus berlumpur-lumpur. Kalau cuaca kering atau kemarau, saya harus mandi debu dan sebagainya. Bahkan model pelayanan yang saya harus kerjakan itu sekali lagi, mungkin saat ini tidak semua orang punya
beban ya. Bukan berarti tidak ada tapi tidak semua orang punya beban misi. Tapi marilah kita bersinergi, marilah kita bersama-sama menjangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Elia yang sudah boleh bersama-sama saya beberapa jam ini boleh sharing untuk pelayanan. Tuhan memberkati Pak Elia. Sedikit Pak, supaya tidak terlalu jauh. Kalau pendengar video kita ini mau menghubungin Anda di nomor telepon berapa? 081 331 331 763. Sekali lagi saya ulangi, 081 331 331 763 dengan Pendeta Martinus. Kalau mau langsung menjadi donatur tetap, transfer ke BRI nomor berapa? BRI 113 ya 113 BRI. Sorry Pak, saya enggak selalu ngapalin deh. Sebentar Pak ya. Sambil mencari. Kekurangan saya di situ Pak, saya jarang ngapalin. Pak, sebentar Pak. Sambil mencari, Anda diberikan pengajaran oleh Tuhan Yesus kita. Anda harus mencatat di catatan kertas, di dompet Anda. Begitu Anda ada yang menanyakan, langsung bisa menyebutkan Pak. Ini sebuah Siap. pengajaran berharga Pak. Ya benar. Sekali lagi Pak ya, saya ulangin Pak, untuk kalau memang ada yang mau terbeban di pelayanan saya, yaitu rekening BRI 11 13 01 00 10 28 50 2 11 13 01 00 10 28 502 atas nama Martinus Bartolomeus Sengono. Pak, BRI. seorang aktivis dari partai mana Pak? PDI Perjuangan Pak, saya Pak. Jadi, oke, sebentar ya Pak ya. Jadi begitu guys, Tuhan sudah mendesain apa yang harus saya lakukan. Dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam kemampuan kognitif saya, kemampuan kejiwaan saya telah melakukan tugas saya sebagai seorang Kristen sejati. Seorang Kristen tidak harus berkhotbah, tidak guys. Seorang Kristen harus hanya menjadi saksi, menyaksikan siapa Tuhan kita. Dengan segala keberadaan kita, apapun profesi Anda, jangan merasa sungkan. Aduh, nggak enak ya menyebut Tuhan kepada mereka. Anda Kristen atau bukan? Kalau Anda seorang Kristen, tanda kutip, bahasa ekonomi, juallah nama Tuhanmu. Kalau bahasa teologinya, beritakanlah Injil dengan segala keberadaanmu. Tuh, Pak Pendeta Martinus, boleh Anda berdoa untuk video kita kali ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan kami boleh bertemu dengan rekan kami Bapak Elia yang boleh berbagi melalui sharing pelayanan dan menggerakkan kami untuk boleh bersama-sama semakin melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dengan waktu yang semakin di zaman ini yang semakin yang tidak bersahabat dengan kondisi yang ada di negara kami Indonesia. Bapak, kami bersyukur Tuhan telah kirim Pak Elia melalui podcast ini. Amin. Sharing, terlebih boleh hamba-Mu secara khusus berdoa untuk Pak Elia tentang kesehatannya dengan keterbatasannya. Tuhan boleh memberkati dia, terus memberkati, dan biarlah dia pun boleh menjadi berkat dengan kemampuan yang ada pada dirinya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan, biar kami semakin boleh juga digerakkan untuk boleh melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Martinus. Semoga Tuhan memberkatin apa yang telah kita kerjakan. Hari ini hari apa ya Pak ya? Sabtu ya, tanggal 14 Maret 2026. Kalau di Bali pukul 1 siang, persis 1 guys, pukul 13.
Kalau di Kalimantan pukul berapa, Pak? Pak Wita, Pak. Sama Wita ya? Sama jamnya dengan Bali sama, Pak. Sama, oke. Sampai jumpa di pelayanan berikutnya. Inilah situasi jalanan tempat pelayanan Bapak Pendeta Martinus di Sotek Kilo 32. Perjuangan melayani Tuhan luar biasa. Jalanan penuh dengan lumpur. Ya. Tetap semangat melayani Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Itu ibunya sedang berjalan kaki. Oke, semangat. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingatlah selalu ini awal cerita. Kegagalan hanyalah langkah pertama menuju. Tetap semangat, jangan Aspal masih basah, aspal masih basah. Jadi penuh tantangan dalam melewatinya. Aku pernah merasa malu pada anakku sendiri karena setiap kali rapor dibagikan, namanya selalu berada di posisi yang sama, ranking 23 dari 25 murid. Sebagai orang tua, aku tahu seharusnya aku mendukungnya. Tapi jauh di dalam hati, aku berharap dia bisa sedikit lebih pintar. Sedikit saja, karena setiap kali kami berkumpul keluarga, aku selalu merasa kecil. Sepupu-sepupunya punya mimpi besar. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pilot, ada yang ingin menjadi presiden. Semua orang memuji mereka. Lalu seseorang bertanya pada anakku, "Kalau kamu nanti mau jadi apa?" Semua orang menoleh. Anakku berpikir sebentar, lalu menjawab dengan polos, "Aku mau jadi guru TK." Beberapa orang tersenyum ke aku, namun dia belum selesai. Aku juga mau jadi ibu rumah tangga. Masak untuk anak-anak dan bacain dongeng sebelum mereka tidur. Di meja makan itu, tidak ada yang tahu harus berkata apa. Seolah cita-citanya terlalu kecil. Waktu berlalu, akhir semester tiba, rankingnya tetap 23. Aku sudah tidak berharap banyak. Namun malam itu, wali kelasnya menelponku. Suaranya bergetar. Ia berkata, "Pak, selama 30 tahun saya mengajar, baru kali ini saya melihat hal seperti ini. Di ujian akhir ada satu soal bonus. Pertanyaannya sederhana. Siapa teman yang paling kamu kagumi?" Aku pikir jawabannya akan bermacam-macam, tapi ternyata tidak. Semua murid di kelas menulis nama yang sama. Satu nama. Nama anakku. Guru itu berkata, ada yang menulis karena dia selalu membantu. Ada yang menulis karena dia tidak pernah pelit. Ada yang menulis karena dia selalu membuat orang lain tertawa. Ada juga yang menulis karena dia selalu menyemangati teman-temannya. Saat itu aku terdiam. Mataku terasa panas. Untuk pertama kalinya, aku melihat anakku dengan cara yang berbeda. Mungkin benar dia bukan anak paling pintar, tapi hatinya adalah yang paling indah di kelas itu. Malamnya aku berkata padanya, "Nah, suatu hari nanti kamu pasti akan menjadi pahlawan." Dia tersenyum, lalu berkata pelan, "Bu guru bilang, kalau pahlawan lewat harus ada orang yang berdiri di pinggir jalan dan bertepuk tangan." Ia menatapku. Aku tidak mau jadi pahlawan. Aku mau jadi orang yang bertepuk tangan itu. Saat itu aku akhirnya mengerti. Di dunia yang semua orang ingin menjadi bunga yang mekar di puncak, anakku memilih menjadi akar, tidak terlihat, sering tertimbun tanah, kadang bahkan diinjak. Namun dialah yang membuat pohon itu tetap berdiri kokoh. Jadi jangan pernah memaksa anakmu menjadi matahari, jika dia bahagia menjadi lilin. Karena sekecil apapun cahayanya, ia tetap mampu menerangi sekelilingnya dengan ketulusan.